Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Amin. Mari kita akan satukan hati kita terlebih dahulu, kita masuk di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menghantar kami untuk kami bisa datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan, untuk pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Biarlah Tuhan kami mau datang dengan hati kami persembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh disenangkan dengan apa yang kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terima pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Hari umat Tuhan yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah lahir di hati kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kuasa dan otoritas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami Tuhan di dalam tuntunan-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Itu aku. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah umat-Mu pagi hari ini terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika puji-pujian dinaikkan di tempat ini, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dengan kuasa-Mu untuk mengurapi setiap kami yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Haleluya.
segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di
kalau kita punya Allah yang begitu setia kepada kita. Dan kita juga pagi hari ini mau menyatakan bahwa kami mau terus setia mengiringmu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Di dalam segala keadaan Tuhan, kami mau terus setia mengiringmu. Haleluya. dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Katakan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Kita mau tetap setia mengikuti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah iman kami terus boleh bangkit ketika kami berjumpa dengan Engkau, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang kuat terus berjalan bersama dengan Tuhan.
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai kami. Bahkan kasih dan rahmat Tuhan selalu baru kami nikmati. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu selalu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada hikmat, ada pengertian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu semua kami di tempat ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya, shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa ya, semua di dalam Tuhan luar biasa, semua karena anugerah Tuhan, amin. Nah saudara, ibadah yang kedua ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menerima sesuatu yang baru ya. Tentunya kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-19. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-19. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan seringkali merindukan saudara dan saya itu mengalami yang namanya kekuatan yang baru. Amin. Saya percaya Tuhan seringkali memberikan kepada saudara itu kesegaran, lepas kesegaran dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan, ketika Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kesegaran yang Dia sediakan, ada masanya kesegaran itu tidak datang dalam bentuk perasaan kita yang dipenuhi. Ada masanya kesegaran itu tidak datang dalam bentuk kita misalnya punya perasaan yang tadinya gundah gulana tiba-tiba berubah jadi penuh dengan damai sejahtera dan lain sebagainya. Ada masanya tidak seperti itu kesegaran yang Tuhan berikan buat kita. Ada masanya kesegaran yang Tuhan berikan buat saudara dan saya adalah dengan cara Dia memberikan sesuatu yang baru buat kita. Ya, Dia memberikan kita kesegaran dengan memberikan sesuatu yang baru buat kita. Dia memberikan kita kesegaran dengan cara mengerjakan hal-hal yang baru buat saudara dan saya. Karena saya percaya manusia itu selalu senang yang baru ya. Manusia itu selalu antusias dengan hal-hal yang baru. Itu makanya Alkitab berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun ya, dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi ada kesegaran ketika saudara dan saya
melewati masa-masa padang gurun, melewati masa-masa padang belantara dalam kehidupan kita. Untuk menerima kesegaran itu, Tuhan memberikan kepada setiap kita sesuatu yang baru. Ada yang luar biasa saya lihat di sini dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah saudara, saya menemukan ada 3 hal yang seringkali membuat manusia itu tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat bahwa di balik segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupnya, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang baru. Sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang baru. Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu. Kenapa kita nggak tahu? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan di sini. Yang pertama, kita tidak tahu karena kebanyakan kita tidak mau tahu, saudara. Ya, kebanyakan manusia nggak mau tahu Tuhan bikin apa. Kebanyakan manusia nggak mau tahu kehendak Tuhan apa. Karena setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita sibuk dengan kehendak kita sendiri. Kita sibuk dengan persoalan-persoalan kita sendiri. Kita sibuk mencari jalan keluar untuk masalah-masalah kita. Kita tidak berdoa kepada Tuhan, minta, kasih tahu sama Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah mau tahu isi hati Tuhan. Yang penting saya punya masalah beres. Yang penting saya punya persoalan selesai. Padahal goal dari doa itu bukan masalah kita beres. Tetapi goal dari doa adalah saudara dan saya menemukan kehendak Allah. Amin saudara, itu goal daripada doa kita ya. Tapi seringkali manusia nggak pernah peduli sama kehendak Allah. Manusia nggak pernah mau tahu apa yang Tuhan lagi kerjakan. Makanya dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saudara, saya menemukan begini. Kita itu cuman fokus sama masalah-masalah kita. Ya, ngelihatnya cuma masalah-masalah kita. Sehingga kita gagal melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup memberikan kita kesegaran dalam kehidupan kita. Karena fokus sama masalah saja, kita jadi gagal melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu sanggup memberikan kesegaran dalam kehidupan kita dengan cara Dia mengerjakan, Dia memberikan kepada saudara hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama karena kita nggak mau tahu kehendak Allah. Jadi hari ini kalau saudara mau menerima sesuatu yang baru, saudara harus cari kehendak Allah. Ketika berdoa tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ada nggak sesuatu yang Tuhan sedang tumbuhkan? Adakah sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang ketiga saya temukan, seringkali kita nggak tahu karena memang sengaja Tuhan nggak beritahu. Wah ya, karena memang sengaja Tuhan nggak kasih tahu. Saya sebutnya misteri ilahi saudara ya. Jadi Tuhan sengaja nggak kasih tahu. Kenapa Tuhan kok nggak mau kasih tahu saudara? Karena kalaupun saudara dikasih tahu, saudara belum tentu percaya. Ya, kalaupun kita dikasih tahu, kita belum tentu percaya, saudara. Itu yang pertama. Kedua, kenapa Tuhan gak kasih tahu? Karena kalaupun saudara dikasih tahu, saudara belum tentu mau taat sama apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi daripada kita gak percaya, daripada kita nggak taat, lebih baik Tuhan simpan dulu. Tuhan tidak bukakan dulu kepada saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya lewatin prosesnya dulu. Nanti begitu saudara selesai lewatin prosesnya, otomatis saudara jadi ngeh. Saudara jadi tahu, oh ternyata ini alasannya kenapa saya melewati proses yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kita dibiarin dulu lewatin jalannya, dibiarin dulu lewatin prosesnya. Contohnya Yusuf. Ya, Yusuf dikasih tahu rencananya lewat mimpi.
Ya, Tuhan kasih tahu rencana Tuhan lewat mimpi. Tapi jalan menuju mimpi itu Tuhan gak kasih tahu. Betul gak saudara? Iya, Tuhan gak kasih tahu. Tuhan diem. Ya, nggak dikasih tahu jalannya. Mimpinya dikasih tahu. Wah, suatu hari Yusuf akan jadi seorang petinggi. Dikasih tahu mimpinya. Tapi jalan untuk mimpi itu terjadi, Tuhan nggak kasih tahu. Kenapa? Kalau Tuhan kasih tahu, bisa jadi Yusuf nggak mau, saudara. Betul? Kalau Tuhan kasih tahu, bisa jadi Yusuf tidak mau taat juga. Jadi daripada kehendaknya nggak jadi, ya jadi ibaratnya gini, Tuhan kasih biarin dulu ya, lewatin prosesnya sampai nanti waktunya Yusuf akan tahu bahwa itu adalah proses Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupnya. Karena jalan menuju proses Yusuf itu luar biasa, ya, menuju mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya, jalannya luar biasa. Dia dibenci, betul kan saudara ya? Dia dibenci, habis itu diapain? Dia dimasukin ke dalam sumur, dia dijual, habis dijual dia difitnah, habis difitnah dimasukin penjara, habis di penjara selesai? Enggak, belum. Dia dilupakan ya, kalau nggak salah 2 tahun lamanya dia dilupakan. Baru dia ngalami proses menjadi orang yang dihormati di Mesir. Jalannya cukup panjang. Jadi kalau waktu itu Tuhan kasih tahu, kamu akan begini, tapi jalannya kayak gini, saya yakin belum tentu mau, saudara. Jadi sengaja Tuhan simpan sampai kita lewati prosesnya. Sampai waktu kita lewatin prosesnya, kita jadi tahu bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi pagi hari ini saya mau bertanya, berapa banyak saudara yang rindu menerima sesuatu yang baru dari Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, karena semua angkat tangan, khotbah dilanjutkan saudara ya. Ya kalau nggak ada yang mau ngapain dilanjutkan ya. Oke, hari ini saya ingin sampaikan saudara, ada 4 hal bagaimana saudara dan saya bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan ya. Bisa menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Yang pertama, saudara mesti sadar bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan. Nah, saudara mesti sadar dulu bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan. Kalau saudara nggak sadar Tuhan sebagai sumber pembaharuan, nanti ada hal-hal yang baru yang Tuhan izinkan terjadi, saudara gampang nolak. Saudara berkata, enggak, saya enggak mau nih hal-hal yang baru. Saya enggak mau apa yang terjadi, hal-hal yang baru yang harus saya lakukan. Kita gampang nolak. Tapi kita mesti sadar dulu bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan. Katakan sama saya, Tuhan sumber pembaharuan. 1, 2, 3, Tuhan sumber pembaharuan. Itu makanya pembaharuan di sini bukan berarti Tuhan itu berubah-ubah. Bukan ya, baru di sini Tuhan memberikan hal yang baru. Bukan berarti Tuhan itu berubah-ubah, Tuhan itu tidak konsisten, bukan begitu saudara. Pembaharuan di sini, pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, hal-hal yang baru yang Dia berikan dalam kehidupan kita, tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak konsisten, tetapi menunjukkan setiap hal yang baru yang Dia berikan, Dia datang dengan kualitas yang berbeda, Dia datang dengan cita rasa yang berbeda, rasanya beda. Itu pembaharuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Rasanya beda, ada hal yang beda. Makanya Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan sama saya, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan datang dengan kasih setia. Yang sekarang sama yang besok sama-sama kasih setia. Betul? Sama-sama kasih setia. Yang kemarin juga sama-sama kasih setia. Barunya di mana? Oh, sama-sama kasih setia. Nah, barunya itu ada di taste-nya. Yang mengerti katakan amin. Ada hal yang baru, itu di taste-nya, itu di kualitasnya, itu di rasanya. Itu yang bikin kita ngerasain kasih setia Tuhan selalu baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis karena Dia menyediakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan selalu memberikan kepada saudara dan saya sesuatu yang baru, yang menyegarkan
yang menyegarkan diri kita. Gak pernah habis-habis. Jadi Tuhan itu memang selalu memberikan kita hal-hal yang baru. Ya, saudara, kalau saya dengar orang kesaksian misalnya jantungnya bermasalah atau ginjal atau apa. Waduh, kalau kesaksian hampir rata-rata. Saya nggak bisa bilang hampir rata-rata sih. Bisa saya bilang hampir 100% itu orang yang kesaksian. Dokternya ngomong gini, wah puji Tuhan Bapak ngalami mukjizat Tuhan ini. Katanya ya sama orang yang kesaksian. Dokter bilang Bapak ngalami mukjizat Tuhan. Ini saya periksa Pak, jantung Bapak seperti jantung yang baru. Betul nggak saudara? Berapa banyak sih dengar kesaksian itu? Betul kan? Ada nggak yang dengar kesaksian jantung Bapak ini kayaknya udah second nih Pak ya. Udah dipinjamin ke sana, udah ada ring. Enggak. Selalu Tuhan kasih sesuatu yang baru. Kita aja yang suka kasih second sama Tuhan. Tuhan selalu kasih yang baru buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya. Dia berikan kita sesuatu yang baru. Makanya hal-hal yang baru dia berikan buat saudara untuk kesegaran buat kita. Itu makanya 2 Korintus pasal 5 ayat 17 pun ya kemarin kita baru merayakan Paskah. Bagaimana tentang kita di dalam Kristus Tuhan sudah menebus kita. Yang dia katakan gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah apa? Ciptaan baru. Tidak dibilang kita ini adalah ciptaan daur ulang. Enggak saudara. Tuhan gak bilang saudara dan saya di dalam Kristus ciptaan daur ulang. Enggak. Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah apa? Ciptaan yang baru. Itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, kita ini adalah ciptaan-ciptaan yang baru yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Ya, bukan daur ulang. Daur ulang itu punya masa lalu, tapi ciptaan yang baru nggak ada masa lalu. Ya, dia seperti bayi yang baru lahir tuh nggak punya masa lalu, saudara. Itu makanya orang yang ada di dalam Kristus, sekali lagi orang yang ada di dalam Kristus, saudara, itu masa lalunya tidak akan mempengaruhi masa depannya. Karena hidupnya di dalam Kristus. Ada hal-hal yang Tuhan pulihkan. Ada hal-hal di mana Tuhan menuntunnya. Dan dia boleh menjadi ciptaan yang baru. Makanya Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Saya nggak cantumkan di slide ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Di situ digambarkan ya Rasul Paulus menggambarkan tentang manusia yang baru. Kira-kira gambarannya begini, saya bacakan buat saudara. Orang yang mencuri katanya ya, janganlah ia mencuri lagi. Ya, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi manusia yang baru yang Tuhan sediakan buat saudara, definisi manusia yang baru, definisi ciptaan yang baru, itu bukan sekedar saudara yang tadinya berbuat dosa, berhenti tidak berbuat dosa. Enggak gitu. Karena Alkitab bilang yang tadinya mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi masih koma saudara. Alkitab mengajar kita untuk bertumbuh lebih lagi. Yaitu apa? Bekerja keras. Nah kebanyakan kita sebagai orang Kristen menganggap bahwa target dari manusia yang baru cuma berhenti berbuat dosa. Nah sekarang saudara bayangin orang yang tadinya mencuri lalu tidak mencuri lagi. Bagus nggak? Bagus, tapi dia nggak lanjutin pertumbuhannya. Dia tidak bekerja. Nah loh, suatu saat mencuri lagi nggak saudara? Balik lagi itu pasti suatu saat akan balik lagi. Kenapa? Karena dia tidak melanjutkan pertumbuhannya. Nah manusia yang baru yang Tuhan inginkan bukan cuma berhenti berbuat dosa. Tetapi bertumbuh, digambarkan dengan bekerja keras. Bahkan bukan cuma bekerja keras, tapi begini, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya. Melakukan pekerjaan dengan kualitas ilahi. Bukan cuma kerja keras, tapi bertumbuh, bekerja dengan kualitas ilahi. Kalau cuma kerja keras, orang dunia juga bisa kerja keras. Tapi kalau bekerja dengan kualitas ilahi, bekerja seperti untuk Tuhan, itu beda kualitasnya saudara. Ini yang dibilang kita melakukan ibadah kita di dalam setiap pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita bekerja dengan kualitas Tuhan. Kita bekerja melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Goal dari semuanya adalah supaya ia yang tadinya mencuri itu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang tadinya ngambil sekarang jadi memberi. Yang tadinya mencuri sekarang jadi memberi. Artinya hidup yang berdampak, hidup yang menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itulah manusia yang baru, ciptaan yang baru yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Iya. Jadi kita ini ciptaan yang baru. Jadi Tuhan itu selalu memberikan kita hal-hal yang baru. Jadi pahami bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan. Katakan sekali lagi, Tuhan sumber pembaharuan. 1, 2, 3, Tuhan adalah sumber pembaharuan. Yang kedua sekarang, tadi yang pertama Tuhan sumber pembaharuan. Kalau kita mau menerima sesuatu yang baru, yang kedua adalah gini, sesuatu yang baru itu dimulai dari hati yang mau diubahkan, saudara. Ya, dimulai dari hati yang mau diubahkan. Jadi saudara hanya bisa menerima sesuatu yang baru kalau hati saudara dan saya mau diperbaharui. Jadi kalau hati kita sendiri kita nggak mau diperbaharui, sulit kita akan mengalami bahkan menerima sesuatu yang baru. Jadi Tuhan itu bekerja buat hidup kita. Pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan pembaharuan dari luar. Dia selalu memulainya dari dalam. Makanya Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai 27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya, selalu dimulai dari hati dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Banyak orang ingin menerima sesuatu yang baru. Banyak orang ingin punya hidup yang baru, tapi menolak perubahan hati. Kita menolak perubahan hati. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, saya kasih kunci, saya kasih bocorannya. Sebagai hamba Tuhan saya kasih bocoran. Biasanya kalau ada hal yang baru yang Tuhan lagi kerjakan, Dia pasti akan memproses hati kita lebih dulu. Jadi kalau ada hatimu lagi diproses, siap-siap. Bentar lagi saudara akan mengalami sesuatu yang baru. Amin. Karena sesuatu yang baru, ya, anggur yang baru butuh kirbat yang baru. Dan kirbat itu adanya di hati kita. Dia akan proses kita lebih dulu. Hati kita akan dihantam lebih dulu, saudara. Kenapa? Karena kalau hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, ya, kita bisa siap menerima hal-hal yang baru. Banyak hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, kita siap menerimanya. Tapi kalau kita nggak mau diperbaharui, kita akan sulit menerima hal-hal yang baru. Bahkan seringkali kita bisa menentang hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baru ini bisa macam-macam. Ya, bisa pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan, bisa bisnis yang baru yang Tuhan percayakan, bisa bentuk relasi yang baru yang Tuhan percayakan, bisa pekerjaan baru yang Tuhan percayakan, ya, kepada saudara dan saya. Dia bisa percayakan banyak hal yang baru. Tapi kalau kita udah hatinya tidak mau diperbaharui, maka kita akan menolak semua hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Padahal Tuhan memberikan hal yang baru itu supaya saudara dan saya mengalami kesegaran. Dia memberikan kita sesuatu yang baru untuk kita bisa mengalami kesegaran dalam kehidupan kita. Jadi dia selalu memulai hidup kita dengan dia merubah hati kita. Bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam kita. Hari ini kalau hatimu lagi diproses, siap-siap saudara akan terima sesuatu yang baru. Yang mau katakan amin. Wah. Semua dimulai dari hati. Yang ketiga, sesuatu yang baru seringkali muncul di tengah proses hidup. Nah, jadi yang baru itu dia seringkali bukan nongol, ya, di tempat-tempat yang nyaman. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun, ya saudara ya. Dan sungai-sungai di mana? Di padang belantara. Tuhan lagi siapin di situ. Di tempat-tempat seperti itu Tuhan menyiapkan jalan, menyiapkan sesuatu yang baru. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21, umat yang telah apa? Ku bentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi di padang gurun, di tempat-tempat di mana saudara dan saya mengalami pembentukan. Di tempat-tempat di mana saudara dan saya mengalami kayaknya saya nggak tahan lagi Tuhan. Kayaknya saya nggak kuat, saya nggak bisa. Ini udah akhir sepertinya. Nah, waktu saudara berkata, ini sudah akhir sepertinya. Seringkali kalimat akhir itu sesungguhnya adalah ini baru mulai. Waktu saudara berkata, udah selesai Tuhan. Seringkali bukan selesai, baru mulai yang baru. Startnya dari situ. Ya, sesuatu yang baru ya seringkali muncul di tengah-tengah proses hidup kita. Apa sih goalnya? Kenapa di tengah proses hidup? Alkitab berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi goalnya untuk apa? Untuk memasyurkan nama Tuhan. Goalnya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Goalnya itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Itu goal yang Tuhan berikan. Kalau kita mengalami proses hidup, ya, di tengah-tengah proses hidup, di situ Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Hari Selasa yang lalu, ya, jadi background ceritanya begini saudara. Jadi ada salah satu anak dari komunitas kami, ya, kami kan saya sama istri 4 tahun belakangan itu menjadi orang tua asuh buat beberapa anak-anak dari Indonesia Timur, terutama dari NTT, ya, yang kuliah dapat beasiswa di Serpong dan Karawaci. Nah, salah satu dari mereka, ya, itu direkomendasikan oleh dosennya. Jadi begitu dia lulus, dosen bilang, kamu punya kemampuan, sayang kalau berhenti cuma sampai di sini. Jadi saya rekomendasikan kamu cari beasiswa ke luar negeri. Ya, dosennya merekomendasikan dia cari beasiswa ke Polandia. Kenapa ke Polandia? Karena di Polandia begitu dia nanti lulus, kalau dia lihat prestasinya bagus, dia bisa langsung kerja di badan risetnya Polandia. Jadi saya berpikir, wah itu hal yang luar biasa, ya. Artinya setidaknya ada satu anak dari kampung, saudara ya, yang listrik aja ke kampungnya baru masuk tahun 2019, ya, oleh anugerah Tuhan dia bisa dapat itu. Jadi saya sama istri selain berdoa juga berusaha supaya anak ini bisa mencapai mimpinya. Saya tanya, kamu mau nggak? Ya mau Pak, saya mau. Yaudah kalau gitu, kamu berjuang, kami juga berjuang. Nah, tapi kan semua itu perlu biaya, betul kan saudara ya? Jadi saya harus mempersiapkan biaya untuk dia kursus IELTS, karena nanti akan dipakai itu ya, IELTS-nya skornya berapa, kursus IELTS-nya, transportasinya, habis itu biaya tes IELTS-nya berapa, bikin paspor, semua itu masih dipersiapkan saudara. Dan anugerah Tuhan, semua itu ya Tuhan sudah cukupi semuanya ya. Jadi nanti hari Selasa besok nih saya rencananya akan temani dia untuk bikin paspor di imigrasi Tangerang. Kita selalu dampingi anak ini ya. Tapi persoalannya adalah pada waktu hari Selasa kemarin dia dia WhatsApp saya. Dia bilang boleh nggak kita ketemu. Jadi saya ketemu sama dia 6 mata ya, sama istri saya soalnya. Jadi 6 mata ya, nggak 4 mata, 6 mata ya. Jadi waktu ketemu saya tanya, apa? Kamu mau apa? Ada kendala apa? Dia bilang begini, Pak, yang saya tahu universitas yang kasih beasiswa buat saya ini itu mulainya di bulan Juni sampai dengan bulan Juli.
atau bulan Agustus lah. Nanti bulan Oktober kalau dia diterima, dia bisa langsung kuliah di bulan Oktober. Jadi dia nggak ikut wisuda karena kampusnya itu wisudanya bulan Desember. Dia itu selesai yudisium di bulan Mei ini, habis itu dia urus semua beasiswanya, nanti habis itu baru dia bisa berangkat ke luar negeri kalau dia disetujui beasiswanya ya. Jadi dia nggak ikut wisuda di bulan Desember. Jadi bulan Juni, antara bulan Juni sampai bulan Juli lah, seputaran itu dia daftar untuk beasiswa ke sana. Oke, terus ada apa saya bilang? Nah, jadi karena di bulan Juni dia bilang, saya sudah set semua dari awal katanya. Dia udah set semua dari awal, dia ikut IELTS-nya berakhir di bulan Mei. Ya kan, supaya apa? Supaya nanti begitu udah beres dia bisa langsung tes. Tesnya juga di bulan Mei. Dan dia mau tesnya itu pakai lembaran, nggak pakai yang sistem komputer. Karena kalau lembaran dia gampang cek, tapi kalau komputer katanya agak susah dia untuk ngecek dan lain sebagainya. Oke, kamu udah setting semuanya? Udah. Nah, masalahnya di sini Pak, dia bilang. Masalahnya di mana? Kemarin dia tiba-tiba tergerak untuk dia buka punya file. Ada kiriman email ternyata. Yang ternyata beasiswanya dibuka bukan bulan Juni, tapi dibukanya bulan April. Jadi tanggal 13 April sampai 8 Mei dia bisa bayar. Dia bisa ikutin proses untuk masukin berkas dan lain sebagainya. Waduh. Terus gimana saya bilang? Ya itu dia Pak. Saya kan jadi nggak siap, betul nggak? Saya jadi nggak siap Pak. Les IELTS saya juga hitungannya baru jalan separuh nih katanya. Tiba-tiba saya dapat hikmat. Dia udah gentar loh saudara. Saya bilang gini sama dia. Kalau Tuhan mau kamu gak berangkat, cukup kamu gak notice itu kamu punya email, selesai kan? Betul gak saudara? Ya, artinya dia terlambat daftar. Tapi kalau dalam diri kamu ada rasa untuk buka, berarti itu jalan. Berarti itu jalan. Ya, biasa anak muda ada agak argumen sedikit kan biasa ya. Ya tapi kan saya gak siap dengan semuanya ini. Saya udah prepare loh Pak sampai Juni. Saya udah siapin semuanya sampai di sana. Saya siap, saya tes. Saya udah siap ini, saya tes. Di saat saya siap, saya tes. Saya bilang sama dia gini. Justru di saat kamu ngerasa kamu gak siap. Itu adalah ruang untuk Tuhan bekerja. Kalau kamu ngerasa kamu siap sesuai dengan planning kamu, begitu kamu lulus, kamu tepuk dada. Sambil berkata, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, makanya saya berhasil lulus. Tapi dalam kondisi kamu yang lemah, kamu sendiri ragu, gak tahu siap atau enggak. Waktu kamu nanti lulus, kamu akan tahu semua karena anugerah, bukan karena kuat dan gagah. Jadi hadapi, langkah demi langkah prosesnya hadapi. Apa langkah awal yang kita harus hadapi? Dia bilang mesti urus paspor Pak. Iya, oke, kita urus. Dia sudah daftar dan lain sebagainya. Nanti hari Selasa besok masukin berkas. Oke, kami akan dampingi untuk urus. Habis itu apalagi? Mau tidak mau minggu depannya saya harus tes. Oke, tes. Daftar sekarang, bayar sekarang saya bilang. Harus bayar sekarang. Kita bayarin kemarin beres semuanya, udah beres, sudah selesai. Tinggal tunggu dan mohon doanya, semoga diterima ini anak saudara. Tapi inti yang saya mau sampaikan gini, seringkali Tuhan membuat segala sesuatu yang kita udah rencanain dengan matang untuk kebaikan kita. Endingnya di tengah, dia buat sepertinya kacau. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan baik. Karena endingnya dia cuma butuh satu. Kalau kamu mau lihat Tuhan bekerja, kasih ruang dong untuk dia bekerja. Seringkali kita gak mau kasih ruang untuk Tuhan bekerja. Yang mengerti katakan amin. Makanya sesuatu yang baru seringkali muncul di tengah situasi dan kondisi seperti padang gurun, di padang belantara. Tapi di area itu sesungguhnya ada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Saya percaya lewat anak ini, melewati masa-masa ruang Tuhan bekerja ini, saya percaya ada banyak kesaksian lepas kesaksian yang akan dia alami dalam perjalanannya dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan saat dia nanti ada di luar negeri, saudara.
Sesuatu yang baru seringkali muncul di tengah situasi dan kondisi yang tidak seperti maunya kita. Amin. Tapi jangan pernah marah. Itu ruang untuk Tuhan bekerja. Katakan sama saya ruang. 1, 2, 3. Ruang untuk Tuhan bekerja. Yang terakhir, yang keempat. Kalau saudara mau nerima yang baru, saudara harus rela melepaskan yang lama. Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi hal-hal yang lama harus saudara lupakan. Ya. Jangan dipegang terus. Nah, saya sebagai hamba Tuhan itu seringkali ngeliat. Orang lebih gampang move on dari kegagalan. Gampang. Lebih gampang maksud saya. Walaupun prosesnya susah. Tapi lebih banyak orang bisa move on dari kegagalan. Dan saya melihat justru orang lebih susah move on dari keberhasilan, saudara. Dia nggak bisa move on, dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa melepas. Apa yang dia nggak bisa lepas? Semua bentuk keberhasilan yang dia sudah miliki. Kalau kegagalan, orang gampang lepas. Walaupun prosesnya bisa panjang, tapi dia bisa lepas. Tapi keberhasilan tidak mudah orang melepasnya. Kalau saudara mau sesuatu yang baru, bukan cuma kegagalan yang mesti saudara lepas. Segala bentuk keberhasilan kita mesti lepas. Yang mengerti katakan amin. Semua strategi-strategi kita yang berhasil, kita harus lepas. Makanya waktu 1 Januari 2026, langit masih penuh banyak dengan kembang api. Saya coba menyendiri karena waktu itu saya lagi ada retreat sama anak-anak asuh kayak saya tadi itu. Saya coba menyendiri, tiba-tiba di hati saya ngomong gini, lupain semua keberhasilan di tahun-tahun yang lalu. Karena kalau saya nggak lupain semua bentuk keberhasilan tahun lalu, saya nggak bisa nerima sesuatu yang baru di tahun ini. Dan kebanyakan orang yang berhasil selalu akan cerita, dulu saya. Betul nggak? Dulu saya. Dan semua yang dia ceritakan keberhasilan, berhasilnya kapan? Dulu. Kenapa dia bilang dulu? Karena memang nggak pernah move on dari yang dulu. Dari segala bentuk keberhasilan yang dulu. Jadi kalau saudara mau menerima sesuatu yang baru, move on, melangkah, bukan cuma melepaskan kegagalan. Tapi harus berani melepaskan semua bentuk keberhasilan di masa-masa yang lampau. Selama masih ada yang lama, kita nggak bisa menerima sesuatu yang baru. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini Tuhan itu adalah sumber pembaharuan. Dia sumber pembaharuan. Yang kedua, sesuatu yang baru selalu dimulai dari hati yang diproses untuk menerima pembaharuan. Yang ketiga, sesuatu yang baru seringkali muncul di tengah proses hidup. Ada ruang-ruang yang Tuhan siapkan untuk dia bekerja. Yang saudara dan saya harus izinkan untuk Tuhan bekerja. Yang keempat, kita harus rela melepaskan yang lama. Baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Saya percaya setiap kita menerima sesuatu yang baru tahun ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh sama-sama menerima firman-Mu untuk kami diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami kesegaran. Dan seringkali kesegaran yang Tuhan berikan itu dengan cara Tuhan memberikan, Tuhan menyediakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami cuek, kami nggak mau lihat, kami nggak mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami nggak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau membuka mata hati kami untuk kami melihat, untuk kami peduli apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami bisa memahami, kami bisa melihat apa sesuatu
sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terus persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Terus persiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menyediakan ruang-ruang di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Terus siapkan hati dan pikiran kami, untuk kami rela melepaskan yang lama dan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, apapun itu, buat anak-anak-Mu yang di dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Siapkan hati mereka, pikiran mereka, siapkan bagaimana cara mereka mengelola segala sesuatunya, karena goal daripada segala sesuatu yang baru yang Tuhan berikan, agar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang bersyukur terhadap sesuatu yang baru, mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Teruskan.